Hai, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku mau mengajak teman-teman ladiesku untuk mengenal beberapa makeup brush dan fungsinya masing-masing. Dan ini khusus untuk pemula atau teman-teman yang mungkin masih bingung dengan makeup brush dan fungsinya. Jadi aku ingin mengajak untuk belajar bareng bersama aku. Oke, jangan lupa juga untuk di-subscribe channelku agar channelku semakin berkembang. Dan di sini yang akan aku ulas merupakan kuas inti yang wajib kamu miliki jika ingin melakukan riasan lengkap dari awal hingga akhir. Dan sebelumnya aku juga sempat nge-haul makeup brush yang recommended banget. So kalian kalau belum nonton bisa cek link di atas. Oke, let's get started. Yang pertama ada foundation brush. Kuas untuk alas bedak ini cenderung berbentuk pipih dan memiliki jenis bulu lebih keras daripada kuas-kuas lainnya. Kuas tersebut sangat tepat untuk mengaplikasikan jenis kosmetik yang berbasis cair maupun krim seperti liquid foundation, creamy foundation, hingga BB atau CC cream. Tapi kalian untuk membaurkan foundation sendiri bisa menggunakan kuas pipih seperti ini ataupun menggunakan beauty blender. Yang kedua ada concealer brush. Kuas ini biasanya memiliki jenis bulu serupa dengan kuas foundation, namun perbedaannya ada pada bentuk yang lebih panjang, kecil, dan ujungnya meruncing. Concealer brush dengan ujung seperti itu sangat cocok dipakai untuk memberi kamuflase pada noda-noda wajah, misalnya lingkaran gelap di bawah mata, titik jerawat, bekas jerawat, hingga tanda lahir. Yang ketiga ada angle contour brush. Kuas angle contour berbentuk asimetris atau cenderung miring ke satu sisi dan meruncing pada bagian ujungnya. Biasanya kuas ini digunakan untuk menciptakan aksi contouring pada tulang pipi, area rahang, garis dahi, hingga mewujudkan siluet tirus. Untuk contour brush yang kecil bisa digunakan di area hidung. Yang keempat ada powder brush. Kuas ini digunakan untuk membubuhkan bedak pada seluruh wajah dan ujung bulunya cenderung menebal atau cembung dengan fungsi sebagai pembauran dari alas bedak atau foundation, contouring, dan bedak itu sendiri. Bedak yang digunakan dapat berjenis padat atau tabur. Di samping itu biasanya ada 3 pilihan ukuran kuas, diantaranya kecil, medium, dan besar. Nah, yang kelima ada spong aplikator, dan yang pastinya sudah tidak asing lagi dengan aplikator yang satu ini. Kuas ini bukan merupakan helaian bulu ya guys, melainkan berbentuk spons, dan fungsinya adalah sebagai aplikator untuk membubuhkan eyeshadow pada kelopak mata. Dan perlu diketahui apabila kuas ini cukup rentan sehingga dalam penggunaan maupun perawatannya perlu dilakukan secara lembut. Yang keenam ada eyeshadow brush. Kuas eyeshadow yang berjenis helaian bulu memiliki bentuk pipih dan ujungnya tebal atau cenderung cembung. Kuas tersebut biasanya dipakai untuk membentuk sudut mata menggunakan eyeshadow. Nah, yang ketujuh ada blending brush for eyeshadow. Kuas ini memiliki bentuk oval dan berukuran kecil, sehingga cocok untuk membaurkan warna-warna eyeshadow supaya gradasi percampurannya tampak lembut dan lebih natural. Yang kedelapan ada angle eyeliner brush dan brow brush. Kuas angle eyeliner ini berbentuk asimetris di satu sisi dan memiliki tekstur lebih keras. Biasanya kuas tersebut digunakan untuk mengaplikasikan eyeliner yang berjenis gel maupun membuat garis dari bubuk eyeshadow dan mampu memberi efek grafis yang lebih presisi.
Sedangkan angle brow brush sekilas memang mirip dengan angle eyeshadow dengan ujung asimetris pada satu sisi, namun bedanya adalah jenis bulu yang lebih halus agar dapat menggambar helaian bulu-bulu di dalam alis secara natural. Kuas ini dipakai untuk mengaplikasikan kosmetik alis berbasis bubuk atau powder ataupun gel. Sedangkan sudutnya yang lancip dan asimetris sengaja dirancang untuk membentuk ujung alis agar lebih presisi. Yang kesembilan adalah Precise Eyeliner Brush. Kuas ini berbentuk sangat kecil dan tipis dengan ujung yang lebih lancip. Fungsinya pastinya adalah untuk membuat garis eyeliner berukuran kecil atau tipis secara presisi. Yang ke-10 ada Lash Brow Brush. Kuas yang identik dengan nama singkat alis ini memiliki dua sisi dengan fungsi berbeda. Pada sisi yang berbentuk sisir mini, fungsinya adalah untuk mempersiapkan bulu mata sebelum diaplikasikan maskara dan juga dapat berfungsi memperbaiki gumpalan maskara pada bulu mata. Sedangkan sisi lain yang berbentuk sikat kecil biasanya dipakai untuk menyisir bulu alis sebelum menggambar alis. Yang ke-11 ada Mascara Wand. Kuas yang sama persis dengan salah satu sisi Lash Brow Brush tersebut juga memiliki fungsi serupa, yakni membersihkan bulu mata dari gumpalan maskara atau sekedar membaurkan riasan alis supaya tampak lebih membaur natural bersama bulu alisnya. Ke-12 ada Blush Brush. Kuas untuk pemulas pipi ini cenderung memiliki gagang yang lebih ramping dan panjang dibandingkan kuas powder. Ketebalan bulu kuasnya juga lebih sedikit dan biasa digunakan untuk membubuhkan blush on atau produk shimmering. Ke-13 Fun Brush. Dari bentuknya pastinya sudah tahu semuanya ya, seperti kipas dengan ketebalan bulu yang pipih dan melebar. Sedangkan fungsi yang berbeda-beda tergantung ukurannya. Misalnya dengan fun brush berukuran kecil atau medium, biasanya digunakan untuk mengaplikasikan highlight pada bagian tulang pipi bagian atas. Sedangkan fun brush berukuran besar atau jumbo dapat dipakai atau biasanya dipakai sebagai finishing blend untuk membaur atau sekedar membersihkan sisa powder yang berjatuhan pada wajah. Yang terakhir ada Lip Brush. Kuas lipstick ini tentu sudah sering Anda temui. Ya, bentuknya yang tipis dengan jenis bulu sedikit kasar atau keras memiliki ujung lancip sehingga mampu membentuk garis bibir secara presisi. Sedangkan bulu-bulu kuas akan membantu Anda menyempurnakan pengaplikasian lipstick secara lebih sempurna, baik untuk lipstick berjenis palette atau lipstick pada umumnya. Nah, itu tadi jenis-jenis makeup brush karena aku masih pemula, jadi jika ada kesalahan kalian bisa komen untuk membenarkan di kolom komentar. So, thanks for watching, semoga bermanfaat dan see you to the next video and bye-bye.